Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi resep olahan daging ayam. Nah, buat moms di rumah yang punya stok daging ayam, simak terus video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini ada 750 gram daging ayam segar dan untuk bagiannya itu bebas ya. Di sini ada dada dan juga ada paha. Ini semuanya sudah saya cuci bersih. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu sebelum direbus ya. Dan untuk bahan bumbunya ada 4 siung bawang putih. Nah, di sini bawang putihnya akan saya geprek terlebih dahulu dan selanjutnya akan saya cincang. Nah, di sini bawang putihnya diiris tipis juga boleh ya, Mam. Nah, ini sudah selesai saya cincang bawang putihnya. Dan selanjutnya ada 1 siung bawang bombay. Nah, ini bawang bombaynya saya potong bulat seperti ini ya. Boleh juga dipotong tipis. Nah, nanti setelah dipotong bulat seperti ini, satu persatu akan saya lepaskan. Nah, ini biar bentuk ring ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai. Dan akan saya tambahkan ada 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya saya potong terlebih dahulu ya, jadi 2 bagian. Dan selanjutnya akan saya iris tipis seperti ini. Boleh juga ini di skip ya kalau yang tidak terlalu suka. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Nah, siapkan wajan, lalu masukkan ayam yang tadi ya. Selanjutnya tambahkan 1 batang serai yang udah digeprek dan juga 1 ruas lengkuas yang udah digeprek dan 2 lembar daun salam. Dan saya tambahkan ada 1 sendok teh bawang putih bubuk. Boleh juga menggunakan bawang putih yang udah digeprek ya. Dan saya tambahkan sebanyak 1,5 sendok teh kaldu ayam. Selanjutnya tambahkan air, ini airnya kurang lebih 400 ml ya. Nanti ini dimasak sampai ayamnya tuh berubah warna dan juga sampai ayamnya tuh empuk. Nah, ini saya aduk sebentar biar bumbunya tuh merata dan nanti biar meresap ke dalam daging ayam. Nah, selanjutnya setelah bumbunya merata seperti ini, nanti akan saya tutup terlebih dahulu wajannya dan tunggu sampai airnya tuh mendidih biar daging ayamnya tuh benar-benar matang dan empuk. Nah, ini akan saya cek. Ini airnya sudah menyusut ya. Dan juga aromanya sudah sedap. Ini akan saya aduk sebentar. Ini dagingnya juga sudah empuk dan sudah berwarna. Nah, di sini siapkan wajan lalu tuangkan minyak. Nah, di sini minyaknya boleh agak banyak ya karena nantinya ayamnya akan saya goreng terlebih dahulu. Nah, setelah minyak panas, masukkan ayam. Ini digoreng sampai warnanya itu agak kecoklatan ya. Jangan terlalu kering karena nantinya ini ayamnya akan saya olah lagi ya. Nah, ini dimasukkan semuanya dan pastikan semua bagian ayamnya itu terendam dengan minyak. Dan jangan lupa sering dibalik ya seperti ini biar matangnya itu merata dan juga biar di bawahnya itu tidak gosong atau tidak merekat ya. Nah, ini sebagian sudah ada yang berubah warna, sudah kecoklatan. Nah, setelah nanti semua kecoklatan seperti ini, selanjutnya akan saya angkat lalu akan saya tiriskan terlebih dahulu. Nah, ini semuanya sudah saya goreng ya. Selanjutnya siapkan wajan, lalu tuangkan minyak secukupnya ya. Nyalakan api atau kompor. Nah, ini akan saya ratakan terlebih dahulu minyaknya. Setelah minyak panas, lalu masukkan
bawang putih yang tadi sudah dicincang. Nah, ini ditumis sampai bawang putihnya itu tercium bau sedap ya, atau sampai agak kering atau kecoklatan warnanya. Nah, ini diaduk terus biar bawang putihnya itu tidak gosong. Nah, setelah tercium bau aroma sedap, selanjutnya di sini akan saya tambahkan ini ada 3 sendok makan cabai yang sudah dihaluskan ya. Ini diaduk biar cabainya tuh benar-benar matang merata dan biar tanek ya. Jadi nanti biar pada saat dimasak itu tidak terlalu bau cabai atau tidak terlalu langu ya istilahnya ya. Ini diaduk terus sampai benar-benar tanek. Nah, setelah tanek saya masukkan air. Ini kurang lebih 150 ml airnya. Dan selanjutnya ini akan saya aduk dulu sebentar biar bumbunya benar-benar larut. Nah, setelah bumbunya larut, akan saya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, lalu 1 sendok teh gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam. Nah, ini diaduk lagi hingga tercampur rata. Nah, setelah bumbunya tercampur rata seperti ini, selanjutnya akan saya tambahkan ada 2 sendok makan saus sambal. Nah, ini yang suka pedas, saus sambalnya bisa ditambahkan ya. Lalu ada 2 sendok makan saus tomat dan 2 sendok makan kecap manis. Ini yang suka manis juga bisa ditambahkan ya kecap manisnya. Lalu ada 1 sendok makan saus tiram. Nah, ini semuanya diaduk lagi hingga tercampur rata ya. Dan tunggu sampai kuahnya itu mendidih. Nah, ini sudah tercampur rata dan juga sudah mulai mendidih. Selanjutnya masukkan bawang bombay terlebih dahulu. Ini bawang bombaynya dimasak sampai agak layu ya. Nah, ini diaduk terus biar bawang bombaynya benar-benar layu. Nah, setelah bawang bombaynya layu, masukkan ayam yang tadi sudah digoreng. Nah, ini diaduk sebentar biar ayam gorengnya itu benar-benar bumbunya itu meresap ya. Nah, di sini aromanya sudah benar-benar aroma sangat sedap. Nah, setelah bumbu tercampur rata seperti ini, kita tunggu sampai mendidih lagi. Sampai benar-benar airnya itu menyusut dan meresap ke dalam daging. Nah, ini buat moms di rumah yang suka warnanya agak gelap lagi, ini juga kecapnya bisa ditambahkan ya, biar warnanya itu lebih pekat. Nah, setelah air menyusut dan meresap, masukkan irisan daun bawang ya. Dan ini daun bawangnya dimasak sebentar saja. Ini saya aduk dulu sebentar sampai daun bawangnya itu benar-benar layu. Nah, ini bumbunya sudah benar-benar mengental dan juga meresap ke dalam daging. Ini daging ayam juga sudah empuk. Nah, jangan lupa sebelum disajikan nanti koreksi rasa terlebih dahulu ya. Nah, di sini akan saya koreksi rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sudah pas, sudah oke, dan pedas dan manisnya juga sudah cukup. Nah, ini akan saya matikan dulu ya kompornya. Dan selanjutnya nanti akan saya sajikan. Nah, ini olahan ayamnya akan saya masukkan ke dalam piring saji. Nah, ini cocok sekali ya mam dihidangkan dengan nasi hangat. Olahan ayam seperti ini sangat digemari sama anak-anak ya, karena rasanya yang sangat enak. Dan olahan ayam ini juga sangat simpel dan sangat mudah membuatnya. Bahannya pun juga mudah didapatkan. Nah, moms di rumah yang bingung hari ini mau menu apa, ini bisa untuk dijadikan referensi ya mam ya. Dan selamat mencoba ya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi resep
olahan ayam yang super simple dan rasanya pun sangat enak. Nah, seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat moms di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada 300 gram dada ayam atau ayam filet ya. Selanjutnya nanti akan saya iris-iris. Nah, siapkan talenan, lalu ambil ayamnya. Nah, di sini ayamnya akan saya iris tipis terlebih dahulu sebelum dipotong-potong kecil ya. Ini biar tujuannya nanti hasilnya tuh lebih banyak dan teksturnya lebih lembut, dan juga pada saat dimasak itu cepat matang dan juga bumbunya tuh lebih meresap ya. Nah, ini untuk potongannya itu tergantung selera masing-masing ya, Mam. Di sini ayamnya akan saya potong kecil-kecil biar hasilnya lebih banyak, karena nantinya juga akan saya kasih tepung, jadi biar cepat matang ya. Nah, kira-kira ukurannya tuh segini ya, Mam. Boleh dibesar atau besar lagi. Kalau yang suka lebih besar, ini saya cukup iris kecil-kecil saja seperti ini. Nah, ini semuanya sudah selesai. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya siapkan piring, lalu masukkan ayam yang tadi sudah diiris kecil-kecil. Dan ini akan saya marinasi. Masukkan ada 1/4 sendok teh lada bubuk. Lalu ada 1/4 sendok teh garam. Nah, kedua bahan ini akan saya ratakan dengan cara sambil ditekan-tekan seperti ini ya, biar bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam daging. Nah, setelah bumbunya meresap dan tercampur rata, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya untuk bahan bumbunya, di sini ada 3 siung bawang putih. Lalu bawang putihnya ini saya geprek. Dan selanjutnya bawang putihnya saya cincang ya. Boleh juga moms di rumah bawang putihnya diiris tipis. Nah, ini sudah selesai. Dan selanjutnya ada 5 cabai merah keriting. Ini yang suka pedas bisa ditambahkan ya cabai merah keritingnya, atau bisa diganti dengan cabai rawit dengan jumlah yang agak banyak. Nah, ini sudah selesai. Dan di sini saya tambahkan ada setengah buah wortel. Nah, di sini saya cukup menggunakan setengah buah saja ya, karena di sini ayamnya tidak terlalu banyak, jadi saya gunakan hanya setengahnya saja. Dan di sini saya cukup potong atau iris model korek seperti ini ya. Selanjutnya ada setengah siung bawang bombay, dan ini bawang bombaynya itu ukuran yang sedang ya. Ini saya potong-potong bawang bombaynya. Dan jangan lupa atau tidak ketinggalan, ini yang rasanya nanti bikin tambah enak atau segar, yaitu 1 buah nanas. Dan tentunya nanasnya itu kalau bisa yang masih fresh ya. Dan ada 1 batang daun bawang. Ini daun bawangnya agak kepanjangan, jadi saya potong jadi 2 bagian ya. Lalu ini saya iris seperti ini. Dan yang tidak terlalu suka dengan daun bawang, ini bisa di skip ya. Ini semuanya sudah selesai, lalu akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan piring atau mangkok, lalu masukkan tepung terigu. Di sini saya gunakan tepung terigunya itu yang segitiga biru. Boleh menggunakan tepung curah ya, tepung terigu curah sebanyak 4 sendok makan. Lalu ada tepung maizena sebanyak 2 sendok makan. Lalu saya tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh baking powder. Lalu ada 1 sendok teh. Nah, di sini boleh menggunakan paprika ataupun menggunakan cabai bubuk seperti ini ya. Tergantung selera masing-masing dan juga stok yang ada ya. Di sini saya menggunakan cabai bubuk. Nah, ini semuanya diaduk hingga tercampur rata. Dan di sini saya tambahkan lagi cabai bubuknya sebanyak setengah sendok teh. Dan di sini pemberian cabai bubuknya
bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Mam. Yang suka pedas bisa ditambahkan lagi. Selanjutnya ini daging ayam yang tadi sudah dimarinasi. Ini saya siram dengan air es ya, atau saya rendam. Selanjutnya nanti akan saya baluri dengan adonan tepung yang tadi. Nah, ini tujuannya direndam dengan air es biar nanti hasilnya tuh lebih crispy ya. Nah, ini saya masukkan satu persatu ke dalam adonan tepung biar nanti ayamnya terbaluri dengan tepung. Dan setelah nanti terbaluri dengan tepung, selanjutnya akan saya masukkan lagi di air es ya. Nah, ini akan saya aduk sebentar biar tepungnya itu merata. Nah, setelah semuanya terbaluri dengan tepung, tercampur rata, ayamnya saya masukkan lagi ke dalam air es. Nah, ini saya masukkan satu persatu ya. Dan ini tepungnya akan saya tambahkan lagi buat nanti dibalurin lagi ya ayamnya yang udah direndam dengan air es. Ini saya masukkan sebanyak 1 sendok makan tepung maizena, ada setengah sendok teh cabai bubuk, 1/4 sendok teh garam, lalu 1/4 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh baking powder. Nah, ini diaduk lagi hingga tercampur rata. Lalu nanti ayam yang tadi sudah direndam lagi dengan air es, di sini akan saya baluri lagi dengan adonan tepung yang ini ya. Setelah semuanya terbaluri dengan tepung, nanti selanjutnya tinggal digoreng. Dan jangan lupa siapkan terlebih dahulu ya minyak panas untuk menggoreng ayamnya. Nah, ini satu persatu saya masukkan lagi ke adonan tepung. Nah, ini pastikan ayamnya tuh terbaluri dengan tepung ya. Setelah itu saya sisihkan di piring yang udah disiapkan atau disediakan. Nah, lakukan hingga semua ayamnya habis atau sampai selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Ini semuanya siap untuk digoreng. Nah, ini akan saya goreng terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya udah menyiapkan minyak panas, lalu masukkan satu persatu ayam yang tadi sudah dibaluri tepung ya. Nah, ini kalau bisa pada saat memasukkan ayamnya itu minyaknya yang panas ya. Namun pada saat digoreng seperti ini apinya dikecilin ya. Kita masak atau kita goreng dengan api kecil ataupun dengan api besar biar nanti hasilnya itu tidak gosong. Dan sekali kita aduk terus ya biar tidak merekat di bawah atau tidak gosong, dan biar matangnya itu merata. Nah, ini sudah kecoklatan. Selanjutnya saya angkat dan saya tiriskan. Dan ini digoreng semua sampai ayamnya habis ya. Selanjutnya siapkan wajan, lalu tuangkan minyak secukupnya. Masukkan bawang putih yang tadi sudah dicincang. Nah, ini bawang putihnya ditumis sampai benar-benar keluar aroma harum atau sedap ya. Ini diaduk terus biar tidak gosong. Selanjutnya masukkan irisan cabai merah keriting. Nah, di sini cabai merahnya dimasak sampai setengah layu. Dan setelah cabainya dimasukkan setengah layu, lalu ini tambahkan air. Nah, di sini airnya saya kurang lebih 100 ml. Lalu masukkan ini ada saus tomat. Nah, di sini saus tomatnya itu sebanyak 3 sendok makan. Selanjutnya akan saya tambahkan saus sambal. Nah, di sini saus sambalnya sebanyak 4 sendok makan. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu 1 sendok teh gula pasir. Lalu ada 1/4 sendok teh garam. Dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Nah, ini semuanya diaduk hingga tercampur rata ya, dan biar sampai mengental. Nah, ini dimasak sampai mendidih.
Nah, ini saya aduk terus biar tidak menggumpal ya. Selanjutnya setelah mendidih, masukkan irisan wortel. Nah, ini saya masukkan terlebih dahulu karena wortel itu agak keras ya. Jadi dimasak lebih terdahulu sampai agak empuk. Nah, setelah empuk, kita masukkan irisan daun bawang, bawang bombay, dan tidak ketinggalan tentunya irisan nanasnya ya. Ini yang nanti rasanya bikin enak dan juga seger. Selanjutnya ini semua bahan-bahannya diaduk hingga tercampur rata dan biar meresap ya sausnya. Nah, ini diaduk terus sampai benar-benar mengental dan sampai benar-benar tanek. Setelah itu akan saya koreksi rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sudah pas, sudah oke. Nah, ini akan saya aduk dulu sebentar hingga benar-benar mateng dan biar di bawahnya itu tidak merekat. Dan selanjutnya ini akan saya angkat. Siapkan piring, lalu masukkan sausnya di atas piring seperti ini. Nah, kira-kira segini ya, secukupnya saja. Lalu masukkan ayam yang tadi sudah digoreng di atasnya. Nah, ini saya masukkan semua. Lalu saya siramkan kembali sausnya di atas ayam. Nah, ini secukupnya saja ya. Nah, ini dia olahan ayamnya yang super simple dan tentunya juga rasanya enak, bikin ketagihan. Nah, ini cocok sekali dihidangkan dengan nasi hangat. Ini juga bisa dijadikan selingan menu sehari-hari ya, Mam. Ini sangat mudah membuatnya, bahannya pun sangat mudah didapatkan. Nah, Mams di rumah selamat mencobanya ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi resep olahan ceker yang super pedas yang bikin doer. Nah, seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat Mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada 500 gram ceker ayam dan ini semuanya sudah saya bersihkan ya, sudah saya potong kukunya. Lalu ini akan saya rebus terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan rebusan air. Dan selanjutnya masukkan semua cekernya ke dalam rebusan air. Dan ini nanti dimasak kurang lebih 20 menit sampai cekernya benar-benar empuk ya. Nah, setelah semuanya cekernya masuk, ini saya tambahkan ada 1 batang serai, lalu ada 1 ruas jahe yang semuanya sudah saya memarkan, dan ada 2 lembar daun salam. Nah, ini saya pastikan semua cekernya terendam dengan air ya. Dan ini tunggu mendidih lagi. Ini dimasak sampai kurang lebih 20 menit sampai cekernya empuk. Nah, ini airnya juga sudah menyusut. Ini akan saya koreksi. Ini cekernya sudah empuk ya. Lalu nanti akan saya matikan kompornya. Dan nanti akan saya bilas menggunakan air bersih ya. Tujuannya nanti biar cekernya tuh lebih bersih untuk menghilangkan kotorannya ya. Nah, di sini saya juga sudah merebus air. Dan di sini nanti bumbunya akan saya rebus semuanya. Masukkan 8 siung bawang merah. Lalu 8 siung bawang putih. Lalu ada 10 cabai rawit. Dan ada 30 gram cabai kering. Nah, ini semuanya dimasak sampai benar-benar matang ya. Ini akan saya tutup kembali biar cepat matang. Nah, ini sudah mendidih. Lalu akan saya cek ya. Ini hampir matang. Ini cabenya juga sudah layu. Bawangnya juga sudah layu ya. Selanjutnya nanti akan saya angkat dan akan saya tiriskan terlebih dahulu.
Untuk selanjutnya nanti akan saya haluskan ya menggunakan blender. Untuk moms di rumah bisa juga diulek ataupun menggunakan chopper. Nah, ini akan saya angkat terlebih dahulu dan akan saya tiriskan sebelum dihaluskan ya. Nah, ini sudah selesai. Dan di sini saya sudah menyiapkan blender. Semua bahan bumbunya saya masukkan ke dalam blender. Nah, ini akan saya haluskan dulu ya, Mam. Dan ini dia hasilnya, Mam. Kira-kira seperti ini ya setelah dihaluskan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan wajan, lalu tuangkan minyak secukupnya. Nyalakan api atau kompor, dan setelah minyak panas, masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan ya. Ini ditumis atau dimasak sampai bumbunya itu matang atau agak kering. Nah, ini setelah diaduk seperti ini tercampur dengan minyak. Selanjutnya akan saya tambahkan ini daun jeruk sebanyak 2 lembar. Dan daun jeruknya ini besar-besar ya. Lalu saya potong-potong biar aromanya tuh lebih kuat dan lebih sedap. Ini saya aduk kembali sampai benar-benar bumbunya itu mengering dan juga daun jeruknya sampai layu. Ini saya tambahkan air kurang lebih 200 ml. Dan ini saya aduk kembali biar tercampur dengan bumbunya ya. Ini dimasak sampai bumbunya itu mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Saya tambahkan ada 1 sendok teh kaldu bubuk, lalu 1 sendok teh garam, dan 1 sendok makan gula pasir. Ini yang suka agak manis, gula pasirnya bisa ditambahkan ya, Mam. Ataupun kalau tidak ada gula pasir, bisa diganti dengan gula aren atau gula merah ya. Dan selanjutnya saya tambahkan ada saus tomat sebanyak 2 sendok makan. Lalu ada saus sambal sebanyak 2 sendok makan juga. Ini yang pengen tambah pedas, saus sambalnya bisa ditambahkan lagi ya, Mam. Ini diaduk dulu hingga tercampur rata. Dan tunggu sampai benar-benar tanek bumbunya sampai mendidih. Nah, ini aroma sambalnya sudah mulai tercium bau sedap. Ini sudah mendidih, lalu saya masukkan ceker yang tadi sudah direbus ya dan dibilas dengan air bersih. Lalu ini saya aduk hingga semua cekernya terbaluri dengan bumbu biar bumbunya itu merata dan juga meresap ke dalam ceker. Dan ini dimasak sampai bumbunya benar-benar mengental atau airnya itu menyusut ya. Ini saya aduk lagi biar di bawahnya itu tidak merekat atau tidak gosong dan biar matangnya itu benar-benar merata. Nah, olahan ceker seperti ini cocok sekali ya, Mam, dinikmati pada musim dingin. Karena rasanya pedas yang bikin suasana jadi hangat ya. Dan olahan ceker seperti ini yang nanti bikin ketagihan ya, Mam. Nah, ini airnya sudah menyusut. Selanjutnya di sini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu ya sebelum disajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasa pedasnya sangat nampol. Ini enak sekali. Nah, ini sudah matang sempurna, bumbunya sudah meresap dan juga sudah menyusut, sudah mengental. Ini akan saya matikan dulu kompornya ya. Selanjutnya ini cekernya akan saya sajikan. Ini cocok sekali dihidangkan atau disantap dengan nasi hangat ya, atau hanya dimakan cekernya saja tanpa nasi juga boleh ya, Mam, karena ini ceker bisa juga untuk lauk pauk ataupun untuk hanya cemilan. Nah, ini siap untuk dihidangkan. Nah, ini dia ceker setannya atau ceker pedas yang bikin doer dan juga bikin ketagihan. Rasanya pun sangat enak
dan cara membuatnya pun sangat mudah. Nah, Moms di rumah ini bisa untuk ide menu sehari-hari ya, untuk selingan ataupun hanya untuk cemilan. Nah, Moms di rumah selamat mencobanya ya, dan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan video kali ini, saya akan berbagi resep olahan ayam yang super simpel dan tentunya rasanya sangat enak. Nah, seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat moms di rumah yang belum subscribe ke channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada dada ayam tanpa tulang ya, atau ayam filet. Ini beratnya kurang lebih 500 gram. Selanjutnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu. Nah, siapkan talenan, lalu ambil dada ayamnya. Nah, di sini dada ayamnya akan saya belah terlebih dahulu menjadi dua bagian sebelum dipotong-potong kecil. Ini tujuannya biar nanti pada saat dimasak itu cepat matang ya. Nah, ini untuk potongannya tergantung selera masing-masing ya, Mam. Dan ini bisa menggunakan paha ayam ya, yang nanti tulangnya itu disisihkan dan diambil dagingnya saja. Nah, kira-kira di sini saya potong dadu seperti ini. Nah, lakukan hingga semua daging ayamnya itu habis atau sampai selesai ya. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya ada 7 siung bawang merah. Dan di sini bawang merahnya akan saya potong iris tipis seperti ini. Nah, di sini bawang merahnya boleh juga menggunakan bawang merah yang kecil ya. Di sini saya ukurannya itu besar-besar bawang merahnya. Nah, ini udah selesai. Dan bumbu yang dihaluskan ada 5 siung bawang putih, lalu 4 butir kemiri. Ini ada cabai merah keriting sebanyak 100 gram. Dan ini yang suka pedas, cabai merah keritingnya bisa diganti cabai rawit atau ditambah dengan cabai rawit ya. Selanjutnya ada 2 buah tomat. Ini tomatnya ukurannya itu yang sedang dan tomatnya yang merah ya. Selanjutnya tambahkan sedikit air biar mudah untuk dihaluskan. Nah, ini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya, Mam. Dan ini dia hasilnya, kira-kira seperti ini ya setelah dihaluskan. Dan selanjutnya siapkan wajan, lalu tuangkan minyaknya. Nah, setelah itu nyalakan api atau kompor. Dan setelah minyak panas, masukkan ayam yang tadi sudah dipotong-potong ya. Ini akan saya goreng terlebih dahulu sampai berubah warna, sampai warna itu pucat dan juga sampai ayamnya itu empuk sebelum nanti diolah lagi ya. Nah, ini saya aduk dulu hingga matangnya benar-benar merata dan juga biar tidak gosong. Nah, ini sudah mulai berubah warna ya. Ini akan saya aduk terus biar di bawah itu tidak merekat dan juga tidak gosong. Nah, ini sudah mulai empuk ayamnya dan juga sudah kecoklatan atau agak pucat seperti ini ya. Ini akan saya angkat terlebih dahulu dan selanjutnya akan saya tiriskan. Nah, ini semuanya sudah saya goreng. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu ya. Dan selanjutnya siapkan wajan, lalu tuangkan minyak secukupnya. Nyalakan kompor atau api dan setelah minyak panas, masukkan irisan bawang merah. Nah, ini bawang merahnya ditumis sampai aromanya itu tercium bau sedap atau harum, sampai bawang merahnya itu agak layu ya dan juga kecoklatan. Nah, ini saya aduk terus ya biar matangnya itu merata dan juga biar tidak gosong. Nah, ini bawang merahnya sudah mulai layu dan juga sudah kecoklatan. Selanjutnya akan saya tambahkan ada udang rebon sebanyak 2 sendok makan. Ini udang rebonnya saya tumis dulu, goreng sampai aromanya itu harum sampai matang.
Nah, setelah udang rebungnya matang dan aromanya juga sangat harum, lalu saya masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Nah, ini ditumis sampai bumbunya benar-benar tanek ya. Ini saya aduk sebentar biar bumbunya tercampur rata dengan bawang dan juga udang rebonnya. Nah, ini ditumis sampai bumbunya itu benar-benar tanek dan juga aromanya tercium bau sedap. Lalu akan saya tambahkan ada 1 ruas lengkuas yang udah digeprek, 2 lembar daun salam. Ini ditumis sampai daun salamnya itu layu ya. Ini sudah mulai tercium bau aroma itu sangat sedap. Bumbunya itu hampir tanak. Ini akan saya aduk terus. Nah, ini bumbunya airnya sudah menyusut ya. Dan juga sudah agak mengering. Selanjutnya tambahkan air, ini kurang lebih 50 ml. Dan untuk moms di rumah yang suka agak berkuah, ini bisa ditambahkan ya airnya. Dan selanjutnya saya tambahkan ada 1 sendok makan gula merah, boleh juga diganti dengan gula pasir, setengah sendok teh garam, lalu setengah sendok teh kaldu bubuk. Nah, ini diaduk hingga gula merahnya itu larut dan biar tercampur rata ya. Nah, ini bumbunya sudah benar-benar tanek. Nah, setelah semuanya tercampur rata dan juga bumbunya sudah tanek, selanjutnya akan saya tambahkan ada santan instan, ini sebanyak 2 sendok makan ya. Lalu diaduk hingga tercampur rata dan dimasak sampai santannya itu benar-benar tanek. Nah, jika tidak ada santan instan, ini bisa menggunakan santan yang perasan ya, sebanyak 50 ml. Nah, ini setelah semuanya tercampur rata dan juga santannya sudah tanek, selanjutnya masukkan ayam yang tadi sudah digoreng. Dan juga saya tambahkan ada petai sebanyak 1 pakan. Dan ini yang tidak terlalu suka dengan petai karena baunya atau aromanya, ini bisa di skip ya. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata dan biar bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam daging. Ini dimasak sampai airnya itu menyusut ya, sampai agak kering. Nah, ini saya aduk terus biar di bawahnya itu tidak merekat dan juga biar tidak gosong ya. Ini kuahnya sudah menyusut, juga sudah mengering. Selanjutnya akan saya koreksi rasa terlebih dahulu sebelum disajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sudah pas, sudah oke. Aroma dari petainya juga sudah tercium bau sedap. Petainya sudah layu dan santannya juga terasa sangat gurih. Nah, ini akan saya matikan terlebih dahulu ya. Lalu akan saya sajikan. Nah, ini sudah matang sempurna. Selanjutnya ini akan saya sajikan terlebih dahulu. Saya masukkan ke dalam piring saji. Nah, olahan ayam seperti ini cocok sekali ya untuk disantap atau dihidangkan dengan nasi hangat. Ini bisa untuk dijadikan menu selingan sehari-hari ya Mam. Ini bisa untuk menu sarapan. Dan caranya pun sangat mudah, sangat simpel, bahannya pun sangat mudah didapatkan. Nah, Moms di rumah, semoga resep ini bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.